Halo pemirsa, apa kabar? Kita ketemu di reportase weekend persembahan dari VOA. Ada yang beda dan spesial banget hari ini. Biasanya Vina dan Ian siaran dari rumah masing-masing. Sekarang kita satu ruangan nih ya. Kembali di studio pemirsa. Dan tentunya kita juga mematuhi yang namanya prokes di studio VOA di sini. Dan mudah-mudahan juga pemirsa semua reportase weekend di rumah sehat semuanya. Amin. Dan kita juga tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Dan tentunya di weekend ini ada reportase weekend, kita akan memberikan informasi menarik. Penyanyi keturunan Indonesia, Almira Zakia, tampil mewakili negara bagian Virginia untuk bersaing di sebuah ajang kontes musik terbaru Amerika, Song Contest, di stasiun TV nasional Amerika. Para pembuat parfum bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan atau tahunan untuk mengembangkan dan menyempurnakan parfum baru. Namun, berkat inovasi kecerdasan buatan, parfum baru tersedia dalam hitungan menit. Terdapat 160 monumen peringatan di Washington DC. Kami mengajak Anda melihat suasana Washington DC, terutama Lincoln Memorial yang sering menjadi tempat favorit untuk penggemar fotografi. Pemirsa, kita akan kenalan sama seorang diaspora Indonesia, Almira Zaki. Dia berbakat banget, masih muda, udah jadi kontestan acara TV baru di Amerika namanya American Song Contest. Siarannya di NBC. Very talented. Suaranya juga bagus banget dan ternyata dari kecil. Bagus sekali ya, dari kecil ternyata Almira ini memang sudah sangat ketahuan bakatnya. Yeah. Di American Song Contest ini, acara baru di TV nasional Amerika, menampilkan 52 artis. Dan itu dari berbagai latar belakang. Yeah. Ada yang rap, ada juga yang ada reggae, dan juga ada R&B. Ada macam-macam dan mereka bersaing mewakili negara bagian masing-masing. Almira ini mewakili negara bagian Virginia. Ada sebuah ajang kontes musik baru loh. American Song Contest akan digelar di Amerika Serikat. Kompetisi yang diikuti oleh 52 penyanyi dari seluruh negara bagian di Amerika ini menampilkan berbagai genre musik seperti pop, country, hip hop, dan R&B. Acara ini akan disiarkan langsung di stasiun TV internasional NBC. Dari New York City diwakili oleh pop singer Anissa, sementara pemenang The Voice Season 9, Jordan Smith, tampil mewakili Kentucky. Dan kejutan muncul, penyanyi indie R&B berdarah Indonesia, Almira Zaki, terpilih mewakili negara bagian Virginia. Let's go Virginia. Apa kabar? Namanya aku Almira Zaki and I'm an R&B singer from Virginia in the United States and I'll be representing my home state on NBC's newest TV show, American Song Contest. This season is actually the first ever season of American Song Contest and it's a spin-off of Europe's most popular music TV program called Eurovision. They knew that when they were casting the 56 contestants for this year, they had to find the most perfect fit for each state. And that's why they chose me, Almira Zaki, to represent Virginia. Almira adalah anak kedua dari ayah dan ibu asal Bandung yang lahir di Pittsburgh, lulusan University of Virginia Commonwealth dengan jurusan Public Relations and Business. Sejak kecil, sudah mengasah vokal dan berbagai pertunjukan. Bakat Almira muncul saat menjadi vokalis, membawakan lagu dalam pertunjukan Indonesian Kids Performance Arts. I've been performing and singing for as long as I could remember. My first ever performing experiences were when I was a part of the organization out here in Washington, D.C. called the Indonesian Kids Performing Arts, also known as IKPA. I was one of the main vocalists and I would perform alongside an entire orchestra filled with Indonesian youth in the DMV. Pada tahun awal Almira ikut IKPA, itu tahun 2012, dia sangat antusias sekali ikut program IKPA sebagai penyanyi. Nah, sebagai pelatih tentunya aku senang punya anggota yang berbakat dan mengikuti program dengan baik. Penyanyi yang mempunyai hobi jalan-jalan dengan teman-teman dan mencoba makanan baru ini sudah meluncurkan album R&B, Learn to Love. Bahkan Desember 2020, single Miss Me mampu menembus 120.000 streaming di Spotify dan didengar di 84 negara. When I first began pursuing music, I didn't know how I was going to make it as an Indonesian Muslim girl in America because there was nobody that sounded like me or looked like me.
But I knew that if I stayed self-confident, I worked hard, and I took advantage of all the resources given to me, I would get there eventually. Di ajang American Song Contest ini, yang di-host oleh penyanyi Kelly Clarkson dan hip-hop rapper Snoop Dogg, Almira juga akan bersaing dengan penyanyi legendaris Michael Bolton yang mewakili negara bagian Connecticut. If you have a dream, I hope that you never stop going after it, because as long as you have a little bit of self-confidence, self-awareness, and you know what you want to do, that's all you need. Semoga sukses ya Almira. Yogi Laksono dan Genir Pratama, VOA. Terima kasih untuk semua teman-teman di Indonesia. Jangan lupa klik Almira Zaki for Virginia on NBC's American Song Contest. Ternyata Almira ini sudah dari kecil mengasah bakatnya, nggak heran bisa mewakili Virginia ya. Iya, keren banget Almira. Dan setelah ini kita akan kenalan juga dengan perempuan Indonesia, tapi karirnya berbeda. Dia karirnya di roket antariksa. Wow. Pengen tahu? Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Seperti janji kita tadi, kita akan berkenalan dengan seorang perempuan Indonesia yang karirnya tidak tanggung-tanggung. Ini roket antariksa, namanya Arsvita Alamsyah. Memang ya, para perempuan, biasanya juga murid-murid perempuan, katanya mereka tidak suka dengan yang namanya STEM. Benar nggak sih itu? Itu stereotipe ya? itu udah nggak zamannya stereotipe kayak gitu. Buktinya nih Arsvita Alamsyah ya, seorang perempuan asal Indonesia. Dia ini memang dari kecil bahkan udah suka sama yang namanya STEM atau teknologi. Terus dia kuliah di MIT dan kemudian diterimalah di SpaceX, di mana dia menjadi engineer, tidak hanya mewakili perempuan tapi juga mewakili Indonesia dan seorang Muslim. Honestly, not at all. It's not something that I really target at the very first place, but I know for sure it's something that is really cool to be part of. Bekerja di SpaceX, perusahaan aerospace atau antariksa di Hawthorne, California, bukanlah target awal Arsvita Alamsyah. Namun yang pasti, diaspora muda Indonesia ini bercita-cita berkarya di bidang teknologi. As a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather who used to be a mechanical engineer. Terinspirasi kakeknya, Vita mengejar cita-cita menjadi insinyur mesin. Setelah lulus S1 dari University of Maryland, ia sempat bekerja mendalami industri aerospace dan rantai pasokan global. Ia kemudian melanjutkan kuliah S2 di MIT, mengambil jurusan Supply Chain Management. I want to be part of a huge innovation, trying to solve complex problems and see the development of advanced technologies, and that's why I'm here. Walau semakin banyak perempuan yang bekerja di industri aerospace, namun Vita mengakui industri ini memang masih didominasi laki-laki. One of the challenges that we may encounter is to convince and to prove out that we can deliver. So having a great confidence in ourselves to make sure that everything is worked equally the same as our male counterparts is really essential. Pendapat Vita dibenarkan oleh Diandra Sumardi, master di bidang kimia yang juga mengajar di University of Maryland. Walaupun sains sendiri menurut Diandra tak mengenal diskriminasi, yang dihadapi adalah tantangan budaya. Jadi wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, Sometimes people don't think that we can think as logically and as systematically as some of our male colleagues, which we can totally do that. Rasa percaya diri ini juga ditunjukkan Vita dalam mempresentasikan dirinya sebagai Muslim. I don't have that fear, to be frankly honest, to present myself as it is, wearing hijab, being different with others. I think to me, I don't see people that way, and hopefully people don't see me that way too. Sikap Vita ini diakui Yuvi Priyadi, teman kuliahnya. Dan di tengah transisi yang sulit itu dia memutuskan untuk memakai hijab, gak peduli kata orang. Oh, this is actually hijab. It's a scarf that women Muslim has to wear too, and I kind of explain a little bit about it, so kind of share
Islam a little bit for people who actually might not have been exposed to. And to me, like that's not offending at all. It's more like an opportunity for me to share my belief. Kuncinya menurut Vita adalah terus membangun keyakinan akan kemampuan diri. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Ihsan, Nia Iman Santoso, VOA. Wow, luar biasa banget prestasinya. Ini yang kayak gini-gini ya Ian ya. Bener. Memberikan inspirasi juga untuk anak-anak yang ada di Indonesia bahwa mereka juga bisa loh mencapai cita-cita setinggi antariksa. Nah benar, selamat berkarya untuk Arsvita Alamsyah. Tapi ngomongin teknologi, kita beralih ke teknologi lain ini. Ke teknologinya sama canggihnya, namanya kecerdasan buatan atau Apa tuh? artificial intelligence. Iya. Hubungannya dengan pembuatan parfum. Ini sebenarnya parfum ini menarik sekali karena memang katanya sulit sekali untuk dibuat dan butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Tapi menggunakan kecerdasan buatan dalam hitungan menit parfumnya bisa jadi. Jika iklan dianggap sebagai indikasi, maka parfum paling populer di dunia bukan soal aroma, tapi lebih ke perasaan yang dipicunya, yakni suasana hati secara keseluruhan. Tapi seringkali suasana hati ini ditentukan hanya oleh beberapa orang terpilih. There's probably about 700 people deciding for the 7 billion how they should smell. Anahita Mekanik adalah desainer aroma dan salah satu pendiri Every Human, pembuat algorithmic perfumery, mesin yang menggabungkan masukan pengguna dan kecerdasan buatan. It allows every human to create their custom scent based on who they are and how they feel in the moment. Tapi untuk media subjektif seperti parfum, apakah pelanggan akan menyukai bau tertentu? Prosesnya dimulai lewat kuesioner kepribadian dan preferensi ekstensif. Algoritma memproses data dan menghasilkan 3 formulasi parfum. We also ask you to provide feedback. Did I like this one? Did it match me, etc. And it's through that feedback loop that we're learning and that we're seeing, okay, this algorithm seems to be learning faster or predicting better. Ooh, I like it. Pengguna bisa terus menyesuaikan formulasi di aplikasi dan membuat aroma baru sesuai selera mereka. I think that's part of the whole fun of it, right? You get to just let your mind run free with it all and just see where it all takes you. Every Human bukan satu-satunya perusahaan yang membawa teknologi ke dunia wewangian. Ninu Perfume adalah botol parfum pintar berisi 3 botol kecil yang bisa diganti dan memungkinkan 100 kombinasi aroma berbeda. Dengan aplikasi, pengguna bisa langsung membuat kombinasi baru, mengaturnya untuk beragam keadaan dan suasana hati. When it comes to something, again, as personal as scent, you know best what you like. You don't need to be professionally trained to know that I don't like this and I do like this. Lewat teknologi ini, aroma parfum yang biasanya memakan waktu lama untuk dikembangkan bisa dihasilkan dalam beberapa menit saja. Tapi para pengguna lah yang akan tetap menjadi penentu mengenai aroma apa yang mereka sukai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tahu nggak sih Yan, aku tuh baca-baca ya, kalau di Perancis ini memang ada nama profesinya yang dalam terkait dengan parfum ini. Profesinya adalah nose atau nes. Nah, bahkan sempat ada semacam akademi formalnya juga yang hadir pada tahun 1970-an. Jadi ternyata profesi ini benar-benar dianggap serius ya? Iya, karena cuma orang yang punya sense penciuman tertentu dan sensitif dan terlatih yang punya profesi seperti ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, Reportase Weekend masih banyak informasi lain yang akan kami sampaikan. Hey pemirsa, kita balik lagi di Reportase Weekend. Kalau di luar studio nih, cuaca lagi cerah-cerahnya, pemirsa, karena sekarang lagi musim semi. Ini musim favorit banyak orang, termasuk para turis tentunya yang siap dengan kameranya untuk selfie ataupun mengabadikan momen-momen dan juga tempat-tempat spesial seperti monumen bersejarah. Iya, di Washington DC ini juga banyak sekali monumen yang juga menjadi tempat berburunya para fotografer untuk mencari fotografi yang bagus-bagus atau menarik. Tidak hanya pada siang hari, tapi juga malam hari.
yang diburu itu terutama salah satunya adalah Lincoln Memorial dan cukup terkenal di antara para fotografer. Terdapat 160 monumen penghormatan di ibu kota Washington DC. Ada satu titik di mana kita bisa melihat 3 monumen yang terbesar berada saling berdekatan. Dan bagi pecinta fotografi lanskap, arsitektur atau turis, lokasi ini adalah favorit. Hujan-hujan, golden dan blue hour, cocok untuk foto-foto ya? Iya. Seru, kalau habis hujan kan ada refleksi di mana-mana. Iya betul. Lagi jadi lebih dramatis. Kita menuju Lincoln Memorial yang terletak di pinggir sungai besar Potomac di area cul-de-sac. Parkir terbatas dan susah, jadi berjalan kaki agak jauh jadi pilihan. Lincoln Memorial berada di kawasan The National Mall, salah satu taman terbesar di Amerika. Sesuai namanya, memorial ini didedikasikan untuk menghormati Presiden ke-16 Abraham Lincoln, tokoh besar di balik penghapusan perbudakan. Dari monumen ini kita bisa melihat The National Mall yang mirip Monas kalau di Indonesia, dan di sisi kanan adalah Jefferson Memorial. Monumen dibuka non-stop 24 jam sehari. Tentu saja yang jadi perhatian utama adalah patung Lincoln setinggi 5,8 meter. Bahannya adalah marmer putih terbaik dari negara bagian Georgia. Sedangkan bangunan lain terbuat dari marmer asal Colorado. The grandeur, the statue itself, I don't even know how big it is, but because it's so large and very detailed, his presence is felt even though he's no longer with us. Udah berapa kali ke memorial ini? Ya. Tiap kali foto ke sini. Boleh nggak sih misalnya ke building-building begini bawa tripod? Tergantung sih. Tergantung, kalau biasanya tuh dilarang kalau lagi banyak orang karena takut tripodnya kena orang lagi jalan terus jatuh. Ada juga lebih ke komersial, kalau sampai buka banyak tripod, light stand segala macam itu mengganggu mobilitas orang di sini. Tapi so far sih sekarang sepi, jadi ada beberapa yang udah buka tripod juga. Terdapat 36 pilar marmer, masing-masing setinggi 13,4 meter. Dan menjadi bagian penting dari desain arsitektur Yunani kuno dari bangunan ini. Pilar juga menjadi bagian yang cantik untuk fotografi yang menggambarkan kekokohan, kebijaksanaan, sekaligus keindahan. Dari Washington DC, Alam Burhanan dalam Jalan-Jalan 5 Kilo VOA. Kegiatan yang asik kan ya, foto-foto, bahkan mungkin di sini banyak juga orang misalnya pakai drone gitu ya, fotonya, tapi nggak bisa sembarangan pemirsa, apalagi di Washington DC ini kan pusatnya ya, di ibu kota, jadi perlu izin karena pertimbangannya isu keamanan dan juga privasi. Tapi drone ini memang sangat berguna sekali loh, tidak hanya untuk fotografi, karena dalam liputan berikut, drone ini digunakan untuk mengantarkan makanan ataupun juga peralatan medis ke tempat-tempat atau ke rumah-rumah di sekitar yang area terbuka, atau misalnya mereka punya akses untuk mendaratkan barang-barang untuk di-delivery oleh drone ini. Seperti apa sih sistem yang akan digunakan oleh drone ini? Kita lihat dalam liputan menarik dari VOA. Drone ini tidak sedang menjalankan misi mata-mata atau aktivitas clandestine lain, tapi sedang mengantarkan obat dengan cepat dan aman ke rumah pelanggan. Menurut pengamat industri, pengiriman makanan, obat-obatan, dan barang penting lain dengan drone ke rumah-rumah akan segera menjadi lebih umum di Amerika. Karena kini lebih banyak perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Administrasi Penerbangan Amerika atau FAA. We're probably going to see more machines flying through the air. Karena permintaan untuk pengiriman ke rumah meningkat bagi warga perkotaan dan pinggiran kota Amerika, warga di wilayah terpencil mungkin mendapat manfaat terbesar. You're going to want something like a drone that is capable of locating you, picking up and dropping off to you the medical supplies that you might need. Perusahaan Israel Flytrex memproduksi dan mengoperasikan drone listrik yang mengantarkan makanan dari restoran lokal ke rumah warga.
All you have to do is, as the customer, is download the app, select what you want to eat, input your home address and your credit card information, of course, and we take care of the rest. Menurut Yarif, pengiriman ke rumah dengan drone lebih aman dibanding pengiriman dengan mobil atau truk dan lebih hemat biaya dibanding kurir manusia. Sebelum mendirikan Flytrex, Yarif adalah pendiri perusahaan yang pertama kali meluncurkan misi robot antar planet pribadi ke bulan. Instead of flying to the moon 200,000 miles, we fly to people's backyards 200 feet above the ground. Pretty similar. Di Amerika, drone Flytrex kini beroperasi di 3 lokasi di North Carolina. So that's a population of roughly 10,000 families in those 3 locations. And as we expand our service to more stations and receive more approvals from the FAA, the sky's the limit. Dengan semakin banyak perusahaan pengiriman berupaya memperluas cakupan antaran lewat udara, maka drone yang membawa kiriman langsung ke rumah pelanggan tampaknya akan semakin sering terlihat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, menarik banget ya deliverynya pakai drone pemirsa. Itu berarti anti banjir ya kan, bisa lewat atas. Jadi mau pesan apa aja pasti nyampe. Asalkan ada ruang terbuka itu tadi ya. Iya benar sekali. Kayaknya ini akan jadi saingan untuk ojek online ya untuk ngirimin barang-barang dan berguna sekali untuk pengiriman barang-barang terutama untuk peralatan medis ataupun juga obat-obatan. Tapi mungkin barang pecah belah nggak bisa mungkin ya? Belum mungkin ya. Dan mungkin inilah masa depan untuk delivery. Pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dan liputan-liputan menarik tadi berguna bagi kita semua. Dan saatnya buat kita untuk berpisah. Saya Ian Umar. Saya Vina Muqtadi. Kita berdua dari studio VOA di Washington DC pamit. Sampai jumpa lagi di reportase weekend mendatang.